一，点火！点火！ Yang bisa menghentikan atas nuklir tidak diledakkan adalah Sunda Empire. Dan saya akan umumkan itu. Halo sobat baku hantam yang duit kartu prakerjanya dipakai untuk servis motor Jialing. Iya, salam juga ente. Hari ini kita akan unboxing 2 paket rudal Dongfeng China. Mungkin masih banyak para pengamat militer abal-abal yang kalau dengar Dongfeng menghantam jamban kalian, tapi masih belum paham apa itu Dongfeng. Mari kita lihat beberapa varian Dongfeng yang menjadi andalan militer China saat ini. Militer China memang mulai mengerahkan Dongfeng mereka ke arah-arah yang agak rawan konflik, seperti ke arah Laut China Selatan dan ke dekat Taiwan, untuk mengantisipasi apapun ataupun bisa saja untuk menggertak sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kita masih belum tahu. Rudal ini adalah salah satu top secretnya alutsista. Wajar saja informasi mengenai rudal ini masih samar-samar. Nah, salah satu pamungkas yang akan kita unboxing adalah Dongfeng 26 China. Jeng. Mampu menyerang target bergerak di laut, Dongfeng 26 mendapat julukan sebagai pembunuh kapal induk, aircraft carrier killer. Ini yang ngasih julukan belum pernah kena cerot-cerot pakai F-22. Apa gimana nih? Iya, salam. Di F-26 memiliki jangkauan 4.000 km dan dapat digunakan dalam serangan nuklir ataupun konvensional terhadap target darat dan laut. Rudal ini adalah jenis senjata yang dilarang oleh perjanjian pasukan nuklir jarak menengah yang ditandatangani oleh sang paman gober Amerika dan Uni Soviet menjelang akhir Perang Dingin. DF-26 adalah rudal balistik jarak menengah atau intermediate range ballistic missile dan secara resmi masuk layanan militer China pada tahun 2018. Jika mampu membawa hulu ledak nuklir, tentu Anda tidak bisa santai-santai udut-udut di jamban atau kosan bertriplek tipis kalian. Jika kepencet tombol on-nya, wah, dijamin Anda akan hilang bersama jamban-jambannya. Rudal Dongfeng ini memiliki panjang 14 meter dengan diameter 1,4 meter dan memiliki muatan hingga 1200 hingga 1800 kg. Sebagian besar laporan publik memberi DF-26 alias Dongfeng 26 kisaran jangkauan antara 1864 mil hingga 2485 mil. Dengan rentang maksimum yang cukup ekstrim yang mungkin sekitar 3000 mil. Namun perkiraan ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Bisa jadi rudal Dongfeng ini benaran hebat, bisa jadi Dongfeng 26 hanya kaleng-kaleng kongguan. Tidak jelas apakah angka jangkauan Dongfeng ini berlaku untuk rudal dengan hulu ledak anti kapal yang katanya aircraft killer ini, atau hanya sekedar tagline. Ini sesuatu yang menarik untuk dinantikan ke depannya. Maaf, nggak dinantikan sih ya kan. Kalau bisa damai, kenapa harus perang? Belum kawin lagi. Nah, serius lah men. Oke lah, kerja. Asma. Dan dengan kisaran paling pendek yang diperkirakan Dongfeng 26 ini masih memungkinkan rudal untuk menyerang target di Kepulauan Paracel dari wilayah barat China. Jadi cukup kompleks ini dalam dunia pengecerotan Dongfeng ini kan. Meluncurkan rudal memang tidak sekedar cerot-cerot dari jauh, namun perlu infrastruktur sensornya harus kuat, kemampuan jangkauan rudalnya juga harus baik agar tidak kopong seperti dengkul kalian. Nah, meskipun Intel Mossad Admin belum memberikan detail secara rinci mengenai kemampuan rudal ini,
Namun para pengamat militer abal-abal lainnya menjulukinya juga sebagai Guam Killer, salah satu pangkalan militer Amerika yang paling dekat ke China dan dikabarkan masih terjangkau oleh rudal China. Guam aja terjangkau bos, apalagi ASEAN. Kalau ditempatin di pangkalan militer di Laut China Selatan, ini pasti akan membuat seluruh negara ASEAN berada dalam jangkauan dan membuat merinding bulu jemari. Kita bos, kita masih di ASEAN nih. Nah, selain Dongfeng 26, di barisan keduanya ada Dongfeng 41 yang kabar-kabarnya, bau-baunya, ini jangkauannya bisa mencapai Amerika hanya dalam waktu 30 menit. Buset dah. Kalian 2 menit aja udah keluar nih. Iya, salam. Para akademisi China sebelumnya mengatakan bahwa rudal Dongfeng 41 ini dapat menghantam setiap sudut di dunia dan di akhirat, dan ini merupakan senjata kiamat mutakhir julukannya. Tidak ada rincian mengenai rudal Dongfeng 41 ini, lagi-lagi kurang lengkap informasinya. Tetapi Center for Strategic and International Studies di Washington mengatakan bahwa rudal ini mungkin memiliki jangkauan terpanjang di dunia sejauh 15.000 km. Bahkan rudal nuklir Amerika saja memiliki jangkauan yang masih kurang beberapa ribu kilometer dari rudal China ini. Para analis mengatakan bahwa rudal Dongfeng 41 yang terbang dengan kecepatan 25 kali kecepatan suara mungkin dapat mencapai Amerika dalam waktu yang cukup singkat. Buset, 25 kali kecepatan suara bos. Ini berapa juta kali kecepatan Supra kalian ini? Maaf. Dongfeng 41 sendiri juga diperkirakan memiliki 10 hulu ledak untuk berbagai target terpisah. Teknologi yang dikenal sebagai MIRV alias Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicle. Dengan 10 hulu ledak, pastinya lebih jauh sangat sulit untuk dicegat sistem udara Amerika. Jika rudal ini mampu membawa beberapa hulu ledak nuklir, masing-masing hingga 10 hulu ledak dengan hasil sekitar 150 kiloton atau setara dengan 150.000 ton TNT, ini tentu sangat-sangat scary delicious, ngeri-ngeri sedap. Kalau dikira-kira mungkin bisa meratakan jamban beberapa kabupaten sekaligus. Namun tentu Amerika pasti sudah bersiap-siap dengan apapun senjata pamungkas China ini, dan menembus langit Amerika memang tidak semudah membalikan telapak kaki kawan. Rudal mungkin bisa diluncurkan ya kan, tapi juga punya kelemahan apalagi menghadapi sistem payung udara sang paman gober. Nah, kita sebagai negara ASEAN berada di beranda front tempur yang digadang-gadang di masa akan mendatangkan pecah. Bagaimana dengan kita? Sistem payung udara apa yang minimal bisa menangkal Dongfeng ini? Menarik untuk disimak. Apakah Manpads? Apa gimana? S400 iya salam. Bapak ente punya duit ya kan? Silakan mau share boleh, kagak juga kagak apa-apa ya kan? Biar yang kagak share pasti kena Dongfeng nanti. Tapi tetap pastikan baku hantam kalian. Di samping mie ayam yang kena campur minyak babi dikit di Beijing.